Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qur'ani, Prodi Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pajak mengenai bea materai. Pertama, kita ketahui apa itu bea materai. Jadi, bea materai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Maksudnya, bea materai adalah pengenaan pajak terhadap dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang menjadi objek bea materai. Selanjutnya, dasar hukum bea materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Selanjutnya, fungsi bea materai. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Fungsi atau hakikat utama bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan materai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi, jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi bea materai yang terutang. Selanjutnya, karakteristik bea materai. Yang pertama, bea materai tidak diperlukan nomor identitas, baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Kedua, pembayaran bea materai terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang. Dan yang ketiga, waktu pembayaran dapat dilakukan secara insidentil dan tidak terikat waktu. Selanjutnya, istilah-istilah dalam bea materai. Yang pertama, dokumen. Dokumen yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, benda materai. Benda materai merupakan stempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, tanda tangan. Tanda tangan adalah sebagaimana lesinnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama, atau tanda tangan lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Kemudian, yang keempat yaitu pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi. Dan yang kelima, pejabat pos. Pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Selanjutnya, cara pelaksanaan dan penggunaan bea materai. Pertama, menggunakan benda materai dengan menggunakan materai tempel atau menggunakan kertas materai. Kedua, membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai.
Ketiga, membubuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi pencetakan. Dan yang keempat, membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. Selanjutnya, objek bea materai. Ada 6 objek bea materai. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Kemudian yang keempat, yaitu surat yang memuat jumlah uang. Surat yang memuat jumlah uang yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, dan yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Kelima, surat berharga. Surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek. Dan yang keenam, dokumen. Dokumen yang dikenakan bea materai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Selanjutnya, bukan objek bea materai. Bukan objek bea materai yaitu pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang dan surat untuk pengiriman barang untuk dijual. Kedua, segala bentuk ijazah. Tiga, tanda terima gaji, pensiun, dan uang tunjangan. Keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara. Kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan pembayaran lainnya. Dan keenam, surat gadai. Selanjutnya, penggunaan bea materai pada dokumen. Dapat dinyatakan bahwa nominal sampai 250.000 itu tidak dikenakan bea materai. Sedangkan nominal antara 250.000 sampai 1 juta akan dikenakan bea materai 3.000. Dan nominal di atas 1 juta akan dikenakan bea materai 6.000. Selanjutnya, prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Pertama, bea materai dikenakan atas dokumen, merupakan pajak atas dokumen. Kedua, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Ketiga, rangkap atau tindakan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Selanjutnya, sanksi melanggar bea materai. Pertama, sanksi administrasi. Pelunasan bea materai terhadap konsumen yang besarnya bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar yang harus dilunasi oleh pemegang dokumen dengan cara pemateraian kemudian. Kemudian, sanksi melanggar bea materai yang kedua yaitu sanksi pidana. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelunasan bea materai tanpa izin Menteri Keuangan yang akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya, dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi negara dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Itulah penjelasan bea materai dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.